Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga di Deli Serdang memblokade jalan dengan cara menumpuk sampah di badan jalan. Polrestabes Medan menggelar reka ulang kasus penjualan barang curian sekaligus menutup lokasi penampung barang bekas. Rumah Hakim Waruwu alami kebakaran. Kebakaran terjadi sehari sebelum sidangkan kasus korupsi melibatkan Topan Ginting CS. Ya, spesialis pencuri becak motor atau bentor yang kerap beraksi di Serdang Bedagai ditangkap polisi. Dalam menjalankan aksinya, tersangka kerap mengincar bentor yang kuncinya tertinggal di kendaraan. Jeruji besi ternyata tak membuatnya jerah. Pada 18 Oktober silam, tersangka kembali mencuri becak motor di kawasan Perbaungan, Serdang Bedagai. Setelah korban melapor dan polisi memeriksa sejumlah saksi, tersangka berhasil ditangkap di rumahnya di Kelurahan Batang, Perbaungan 2 hari setelah pencurian. Polisi turut menyita bentor curian yang disembunyikan tidak jauh dari rumahnya. Pelaku 1 orang. Jadi sebelumnya pelaku ini juga sudah pernah melakukan perbuatan curanmor dan sudah pernah dihukum. Dalam menjalankan aksinya, tersangka kerap mengincar bentor yang kunci kontaknya masih tergantung di kendaraan. Jadi pelaku ini selalu berkeliling melihat sepeda motor ataupun bentor yang kunci kontaknya tertinggal. Tersangka ditahan di Polsek Perbaungan untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan atas kasus pencurian bentor. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Informasi selanjutnya, satu mobil mewah menabrak becak motor di Jalan HM Yamin Medan. Akibatnya pengemudi bentor berjenis kelamin perempuan meninggal dunia. Mobil mewah yang sedang melaju kencang pada Sabtu dini hari tiba-tiba menabrak becak motor yang berada di depannya. Kecelakaan yang terjadi di Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, menyebabkan pengemudi bentor bernama Risma meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut polisi, pengemudi mobil mewah saat itu tidak sadar ada kendaraan lain di depannya. Karena kelalaian dalam berkendara sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, Andri Wijaya, pengemudi mobil mewah, ditetapkan sebagai tersangka. Di mana mobil Lexus dari arah Perintis menuju Aksara sedang beriringan, tiba-tiba di depan mobil Lexus ada becak, ditabrak langsung oleh mobil Lexus dan kita sudah amankan barang bukti mobil dan juga tersangka sudah kita amankan. Tersangka telah menjalani tes urin dan hasilnya negatif. Tersangka tidak terpengaruh alkohol atau narkoba saat berkendara. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi tidak dipengaruhi alkohol. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan tes urin narkoba. Hasil dari pemeriksaan negatif. 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor polisi untuk barang bukti dan kepentingan penyidikan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polisi menangkap 5 orang pelaku yang menganiaya seorang pria yang sedang beristirahat hingga tewas di Masjid Agung Sibolga. Motifnya, para pelaku mengaku kesal kepada korban lantaran tidak mengindahkan larangan para pelaku untuk tidur atau beristirahat di teras masjid. Misteri penganiayaan di dalam masjid ini akhirnya terungkap. Para pelaku kini dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Kepada penyidik, para pelaku mengaku tega menganiaya korban hingga tewas lantaran kesal. Korban tidak mendengarkan larangan dari para pelaku untuk tidak tidur atau beristirahat di teras masjid. Mirisnya, usai penganiayaan korban, pelaku berinisial SSJ tega mencuri uang milik korban senilai Rp10.000 dan sempat memeriksa tas ransel korban. ZPA kesal karena korban
tidur di dalam masjid, tepatnya di pelataran masjid. Kemudian ketika ditegur, korban masih tidak mau dan tetap istirahat di situ, sehingga korban terjadi penganiayaan di mana sebelumnya satu pelaku mengajak kawan-kawannya untuk bersama-sama untuk mengusir dari, dalam artian menyuruh keluar dari masjid, namun terjadi hal yang tidak kita harapkan, yaitu penganiayaan secara bersama-sama. Sebelumnya, seorang pria berusia 21 tahun jadi korban penganiayaan di Masjid Agung Sibolga. Tak sampai di situ, para pelaku menyeret korban keluar masjid dan kembali menganiaya korban dengan cara memukul hingga korban tak sadarkan diri. Saat ini seluruh pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Sibolga dan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Rumah Hakim Waruwu, hakim yang sidangkan kasus korupsi melibatkan korupsi Topan Ginting CS, Selasa siang terbakar. Dokumen penting pun ikut ludes. Kebakaran ini terjadi sehari menjelang sidang tuntutan. Ruangan tambah gelap dan tembok menghitam. Ya, ruangan ini baru saja terbakar pada siang harinya. Api menghanguskan kamar pribadi Hakim Kamozaro Waruwu pada Selasa siang. Api membakar seluruh barang pribadi milik Hakim Waruwu serta keluarga, termasuk diantaranya berkas dan dokumen penting. Api menghanguskan seluruh isi kamar pribadi Waruwu hingga atap bangunan pun jebol. Selasa malam, sejumlah petugas Inafis dari Polrestabes Medan masih berada di sekitar lokasi kebakaran rumah. Listrik di rumah itu tampak padam. Keluarga Hakim Waruwu sementara waktu menempati rumah anaknya yang berjarak tidak jauh dari lokasi kebakaran. Kebakaran ini terjadi sehari menjelang sidang tuntutan Ahirun Piliang, terdakwa kasus korupsi dari swasta yang melibatkan anak buah Bobi Nasution, Topan Obaja Ginting, yang akan digelar pada hari Rabu. Waruwu merupakan ketua majelis hakim yang meminta jaksa penuntut umum menghadirkan Topan Obaja, AKBP Yasir Ahmadi, serta Bobi Nasution dalam kasus korupsi pada operasi tangkap tangan akhir Juni 2025 lalu. Waruwu dikenal vokal saat memeriksa para saksi dari kalangan pejabat penting yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara korupsi terdakwa Ahirun Piliang dan anaknya Raihan Dulasmi Piliang. Dalam agenda pemeriksaan saksi menghadirkan tersangka Topan Ginting pada 2 Oktober lalu. Waruwu menyentil survei lokasi pembangunan jalan yang di OTT sebagai ajang off-road. Waruwu menyatakan tidak ingin berspekulasi ada tidaknya kaitan kebakaran yang melanda rumahnya dengan perkara yang tengah disidangkannya. Besok akan datang tim Labkrim untuk melakukan observasi. Pak, Bapak kan dikenal sedang menangani atau menyidangkan kasus yang sangat fantastis nih. Kalau kira-kira menurut Bapak ada hubungannya atau enggak ya dengan? Saya tidak bisa menyimpulkan itu kecuali hasil besok itu nyata bahwa bukan korupsi tapi faktor lain, baru saya bisa memberikan asumsi-asumsi. Tapi untuk saat ini saya tidak berani. Sementara polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait temuan awal penyebab kebakaran di rumah keluarga Hakim Waruwu. Tutia Lawea Lubis melaporkan dari Medan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.